Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Zaki dari SMK Negeri 1 Susukan. Kami di sini ingin mewawancarai Mas dan Mbak KKN dari Win Seizu. Saya ingin bertanya, apa itu budaya politik di Indonesia? Saya Bagas Dantoko dari Prodi Hukum Keluarga Islam, izin menjawab pertanyaannya Mas Zaki tentang apa itu sih budaya politik. Budaya politik itu merupakan suatu sistem nilai yang terjadi di masyarakat yang nantinya suatu peraturan atau himbauan dari pemerintah khususnya yang mewenangi tentang kepolitikan di Indonesia itu dapat diterapkan maksimal di tengah masyarakat. Misalnya kita itu kan punya undang-undang dasar dan peraturan yang udah ada. Nah, peraturan dan undang-undang tersebut itu udah diterapkan apa belum di masyarakat, di tengah masyarakat gitu. Terus budaya politik itu juga merupakan suatu tingkah laku yang mencerminkan masyarakat itu taat apa enggak gitu. Jadi misalnya kayak banyak tuh mahasiswa atau orang-orang yang sering melanggar peraturan kayak menerobos lampu merah, itu merupakan suatu pelanggaran atau ketidakpatutan terhadap budaya hukum itu sendiri. Terima kasih, Mas. Perkenalkan, nama saya Reza Gunawan Prasetyo. Saya mau bertanya tentang apa saja contoh budaya politik. Kalau contoh budaya politik itu ada dua. Budaya politik kan merupakan suatu cerminan ya, gambaran gitu. Nah, terdapat dua ciri-ciri atau contoh, yaitu yang pertama itu budaya politik yang apatis. Apatis itu dalam artian masyarakatnya itu acuh terhadap peraturan yang saya jelaskan tadi, yang sering melanggar atau tidak taat lah istilahnya, itu termasuk masyarakat yang apatis terhadap budaya hukum atau budaya politik. Terus yang kedua itu mobilitas, atau yang bisa disebut masyarakat itu didorong untuk menaati peraturan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia, itu enggak sesuai dengan hati nurani atau terpaksa. Itu bisa disebut budaya politik yang mobilitas atau penuh dengan paksaan untuk menaati peraturan. Nah, itu kedua budaya hukum yang menurut saya itu kurang baik ya. Jadi kita itu sebagai masyarakat itu harus menaati peraturan sesuai dengan hati nurani kita. Selagi itu baik, kita taatin. Yang sekiranya nggak baik, kita perlu revisi ulang untuk diterapkan di tengah masyarakat. Perkenalkan, nama saya Faridin Manca. Saya ingin bertanya tipe-tipe budaya politik. Ya, jadi tipe-tipe budaya politik itu ada 3. Yang pertama ada parokial, yang kedua ada partisipan, dan yang ketiga ada subjek. Jadi kalau parokial itu cakupan daerahnya terbatas, lingkupnya kecil dalam zona daerah, dan parokial ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam kegiatan bidang ini rendah. Biasanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tradisional atau berada di wilayah yang terpencil. Nah, yang kedua ada partisipan. Tipe ini ditandai dengan kesadaran rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan aspek ini. Jadi mereka itu sadar sebagai warga negara, mereka punya hak dan kewajiban untuk berpartisipasi terkait masalah politik. Dan yang terakhir ada subjek, di mana masyarakat itu tidak sadar sama sekali atau kurang peduli mengenai masalah politik. Warganya itu lebih tertarik terhadap hasil dari penyelenggaranya. Begitu, Mas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haidar Hafiz Hewibullah. Saya ingin bertanya apa itu budaya partisipasi partisipan. Ya, jadi budaya partisipan yang seperti tadi saya jelaskan.
Jadi budaya ini ditandai dengan kesadaran rakyat untuk ikut berpartisipasi. Jadi masyarakatnya itu sadar sebagai warga negara dia punya hak dan kewajiban untuk ikut andil dalam masalah politik. Mereka punya kontribusi aktif yang diberikan dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan politik. Perkenalkan, nama saya Fahmi Idris Hidayat. Di Indonesia kan negara politik ya Kak. Pasti ada kendala-kendalanya lah. Ya, apa itu kendalanya? Oke, kalau kendala politik di Indonesia sendiri itu seperti yang udah banyak kita tahu ya, biasanya itu kalau politik itu erat kaitannya dengan hoax. Biasanya pertama kan hoax. Antara kubu yang satu dengan kubu yang lain saling melempar hoax. Itu menjadi kendala terbesar politik di Indonesia. Nah, oleh sebab itu makanya kita sebagai partisipan politik harus pintar-pintar melihat berita mana yang benar, mana yang hoax. Terus yang kedua itu juga suka ada yang pakai politik identitas. Politik identitas itu politik yang mengidentitaskan dirinya. Misalnya ada yang bilang presiden Indonesia itu harus orang Jawa gitu. Nah, itu juga menjadi kendala, padahal sebenarnya itu nggak harus seperti itu. Kalau politik itu kan yang namanya pemilihan ya, presidennya mau dia orang Jawa, mau dia orang Papua, mau dia orang Sumatera, manapun boleh kan menjadi calon presiden gitu. Itu juga masih menjadi kendala di Indonesia yang membawa identitas, baik itu dia ras, suku, agama begitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Setiawan Fauzi. Di sini saya ingin bertanya, berhubung menjelang pemilu 2024 ini, saya ingin bertanya bagaimana keadaan kondisi budaya politik menjelang pemilu 2024 sekarang. Ya. Kalau menjelang pemilu, setiap menjelang pemilu, kondisi politik di Indonesia itu pasti panas banget. Kendala-kendala politik itu pasti semuanya muncul, kayak yang tadi saya udah jelaskan, kayak adanya hoax, adanya politik identitas, itu pasti semua naik ke permukaan. Lempar-lemparan hoax itu menjadi suatu hal yang bisa dikatakan lumrah terjadi di Indonesia, padahal sebenarnya itu harusnya dihindari. Jangan sampai karena hoax kita jadi terpecah belah, karena kan Indonesia ini kan negara demokrasi ya. Negara demokrasi, dari SD kita diajarin kalau negara demokrasi itu pertama kita musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau tidak bisa maka kita mengadakan voting atau pemilihan atau pemilu. Kalau misalnya hasil pemilunya itu udah terpilih, ya yang kalah kan berarti harus menerima dengan lapang dada. Makanya kondisi politik di Indonesia itu setiap pemilu pasti panas, tapi harapannya setelah pemilu alangkah baiknya bahwa yang kalah itu tetap menerima dengan lapang dada dan membantu perjuangan dari calon yang terpilih seperti itu. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang ditanyakan, Mas? Mungkin cukup, Kak. Sekian pertanyaan dari saya dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketendang kok Om.